Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English lesson for grade 11 with me Ibu Dewi Sarastuti. And our material today is invitation part 2. Jadi tema pembelajaran kita hari ini adalah invitation part 2 atau artinya undangan untuk bagian yang kedua. Oke, pada video ini kita akan mempelajari jenis-jenis dan tipe undangan, terus bagaimana format penulisannya, tujuannya apa, apakah ada undangan yang harus dibalas, dan bagaimana cara membalasnya. Semuanya akan kita bahas pada video hari ini. First thing is, let's define what invitation is. Invitation itu artinya undangan. Kira-kira ada berapa tipe undangan dalam bahasa Inggris? Di sini sudah nampak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita bagi undangan menjadi dua, yaitu formal and informal. Bedanya apa? Mari kita lihat untuk yang formal invitation. Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Jadi kalau undangan yang formal itu mereka punya bentuk tone dan juga style. Style itu gaya yang sesuai dengan norma. Nah, custom di sini artinya budaya dan values yang berarti nilai-nilai. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya undangan untuk acara keagamaan, misalnya undangan untuk acara pengajian. Nah, itu ada form khusus yang dalam tanda kutip tidak tertulis bahwa harus diawali dengan kata Assalamualaikum. Kenapa awalnya harus ada Assalamualaikum? Kan tadi ini undangan keagamaan. Karena kita punya values di sini, nilai-nilai keagamaan yang berkaitan dengan acara tersebut. Tapi kalau misalnya agama lain, itu pasti juga akan berbeda dan punya stylenya sendiri. Atau kalau misalnya yang lebih umum, kalau undangannya undangan pernikahan misalnya, atau undangan acara wisuda, atau apa, kan pesertanya lebih umum. Itu pasti akan ada nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang dianut. Nah, formal invitation ini contohnya ya. Bagaimana sih yang sering kita temui? Di sini ada an invitation to a graduation ceremony untuk acara wisuda. Kemudian ada religious event, juga bisa sebagai contoh acara-acara keagamaan, opening in new school pada acara pembukaan sekolah baru, dan lain sebagainya. Kalau konteks acaranya formal, berarti yang dipakai adalah yang formal invitation. Next, yang kedua adalah informal invitation. What is an informal invitation? An invitation which is more casual. Maksudnya more casual itu di sehari-harinya lebih sederhana, lebih simple, lebih tidak ribet ya. Kalau tidak mengikuti struktur tertentu, tidak harus mengikuti struktur tertentu. Kemudian it is sent by short message or the memo to the invitee. Biasanya kalau yang informal invitation itu kesannya lebih singkat, jadi undangannya pun dalam bentuk SMS, bisa dalam bentuk SMS atau WhatsApp atau memo, itu tidak apa-apa karena tadi lebih casual. Contoh misalnya, contoh informal invitation misalnya adalah acara dinner party atau acara-acara lain yang ditujukan kepada teman, keluarga atau kerabat terdekat. Next, the purpose of formal invitation. Tujuan dari formal invitation itu adalah inviting people to formal and social event. Tujuannya adalah untuk mengundang orang pada acara-acara formal. Berikutnya, linguistic characteristic of formal invitation. Formal invitation should use simple, precise, and concise words. Jadi maksudnya adalah untuk pemilihan kata di formal invitation itu harus sederhana, tepat, singkat. Jadi sekali baca orang langsung paham maksudnya apa, seperti itu. Tapi meskipun menggunakan kata yang simple, precise, and concise words, ya, tetapi tetap informasi yang diberikan harus detail, harus jelas. Ini tempatnya di mana, alamat tempat acara di mana, nomor berapa, acaranya jam berapa, dan sebagainya. Itu juga harus ada disebutkan secara detail pada undangan tersebut. Kemudian, the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully.
Maksudnya adalah meskipun ini adalah undangan formal atau formal invitation, kita tetap harus ramah dan tulus. Jadi mengundangnya itu yang kelihatan tulus, merasa bahwa tamu yang kita undang itu juga bagian dari acara. Mereka itu penting untuk berhadir dalam acara tersebut. Itu harus ditunjukkan dari pemilihan kata-kata yang tepat. Kemudian the style of writing should be formal. Nah, ini jelas sekali ya, karena ini formal invitation, jadi gaya penulisannya adalah gaya penulisan formal. Tapi tetap ini harus dipenuhi ya, pemilihan kata-katanya seperti apa, informasinya seperti apa, pemilihan kata juga bermain di sini, tone-nya dan lain sebagainya. Berikutnya kita lihat di sini ada common format of a formal invitation. Jadi format umum dari sebuah formal invitation ada beberapa. Kita lihat yang pertama di sini, the first line. Nah, baris yang pertama adalah name of the person who invite. Jadi baris yang pertama di sini nama orang yang mengundang. And then the second line is the request for participation. Baris yang kedua adalah permintaan untuk berhadir, berpartisipasi pada acara. And then the third line is the name of the person invited. Baris yang ketiga adalah nama orang yang diundang. Jangan kebalik ya, antara 1 dan 3. Yang pertama adalah orang yang mengundang, kemudian yang baris yang ketiga adalah orang yang diundang. The fourth line is the occasion for invitation. Jadi baris yang keempat di sini adalah nama acara dari undangan. Kemudian the fifth line is the time and the date of the occasion. Baris yang kelima adalah waktu dan tanggal kegiatan atau tanggal acara. The sixth line is the place of the occasion. Baris yang keenam adalah tempat dari acara tersebut di mana dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, the last line is the request for reply. Jadi baris yang terakhir di sini adalah permintaan untuk konfirmasi, bisa berhadir atau tidak. Nah, ini adalah format dari sebuah undangan formal. Jadi di sini susunannya, baris yang pertama adalah orang yang mengundang, kemudian baris yang kedua permintaan untuk berpartisipasi, permintaan untuk berhadir. Yang ketiga adalah nama orang yang diundang, kemudian baris yang keempat nama acara, kemudian baris yang kelima adalah waktu dan tanggal acara atau tanggal kegiatan, kemudian baris yang keenam adalah tempat diselenggarakannya acara, kemudian baris yang terakhir adalah permintaan untuk konfirmasi kehadiran. Nah, berikut adalah contoh dari sebuah formal invitation. Kita lihat di sini. The Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation. Nah, baris yang pertama ini berarti yang mengundang. Kemudian request the pleasure of, ini meminta, siapa yang diminta, yaitu Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi. Yang diundang berarti ya, Mr. dan Mrs. Rahmat Riyadi ini berarti orang yang diundang. Pada acara apa? At the charity dinner. Acara makan malam amal. Kapan? Ya, when? On Saturday, December 23rd, 2014. Where? Di mana? At the Sultan Hotel Ballroom. Jadi lebih spesifik di sini disebutkan di Hotel Sultan, hotelnya itu di mana, di ballroomnya. Proceeds, benefits, the educational fund. Bagian bawah sebelah kanan di sini ditulis dress code, batik. Jadi kalau kalian misalnya menerima undangan ini, di sini ditulis ada dress code, berarti kalian harus hadir dengan menggunakan pakaian batik. Bagian bawah sebelah kanan ada tertulis RSVP. RSVP ini berarti untuk merespon atau mereply, kalian bisa berhadir atau tidak. Ini bisa disampaikan kepada Edo dengan nomor telepon yang sudah tertera di sini. Kemudian bisa juga dengan mengirimkan ke email yang disebutkan di bagian bawah. Berikutnya di sini ada contoh undangan yang lebih detailed lagi. Nah, ada yang lebih detailed lagi, kita lihat di sini. Undangan wedding ceremony. Nah, sekarang kita lihat Mr. and Mrs. Pujianto, ini berarti number 1, name of the host, berarti ini yang mengundang.
Kemudian cordially request the pleasure of your company, berarti ini pressing the invitation. Kemudian number 3, the kind of event, nama acaranya apa, yaitu wedding ceremony of their daughter. Jadi acaranya adalah acara pernikahan anak mereka, ya, anak perempuannya dari Mr. dan Mrs. Pujianto. Kemudian number 4, di sini ada date, ya, tanggal. Kemudian number 5, ini ada time, waktu, at 7 o'clock. Kemudian number 6, ada place or venue. Nah, tempat. Di mana tempatnya? In Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Number 7, we have special instruction. Ada special instruction juga di sini, yaitu dinner will be served at 8 p.m. sharp. Jadi makan malam akan disajikan pada pukul 8 tepat. Kemudian ada request of response. Number 8. Nah, di sini permintaan untuk memberikan respon. RSVP ini ditujukan untuk merespon kehadiran kalian, bisa ditujukan kepada Yani dengan nomor telepon yang tertera di sini atau ke email yang tertera di bagian paling bawah. Berikutnya, response RSVP card. Nah, RSVP is an initialism RSVP is an initialism derived from the French phrase répondez s'il vous plaît, meaning please respond. Jadi RSVP ini berarti please respond, tolong dijawab, dibalas. To require confirmation of an invitation, untuk mengkonfirmasi dari sebuah undangan. The initialism RSVP is no longer used much in French. Jadi istilah RSVP ini tidak lagi sering digunakan, ya, di Prancis, where it is considered formal and a bit old-fashioned. Jadi dianggap formal dan juga sedikit agak kuno. Berikutnya, the response RSVP card is usually included in an invitation. Jadi biasanya, ya, kartu respon atau RSVP ini tertera juga, terlampir juga di dalam undangan. And the invitee should return it to the person who invites him or her. Jadi yang diundang ini harus mengembalikan kepada orang yang mengundang. To confirm his or her presence or attendance. Untuk mengkonfirmasi kehadirannya. Next, responding to formal invitation. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita merespon dari sebuah formal invitation, ya, terutama yang ada RSVP-nya. Harus ada apa saja kalau kita mau merespon suatu formal invitation. The first one is formal invitation should be responded to within 3 days. Sebaiknya sebelum 3 hari sudah kita balas, mau datang atau tidak ke acara yang ada di invitation tersebut. Kemudian ada replies are written in third person. Nah, maksudnya untuk membalasnya itu kita memakai sudut pandang orang yang ketiga. Nanti akan kita bahas, ya, lebih lanjut di contoh setelah slide ini. Kemudian the next, replying the invitation card provided should preferable be handwritten. Kalau undangan terkirim sampai ke tangan kita, tangan kalian, ya, biasanya di sana juga disediakan kartu khusus untuk mengkonfirmasi kehadiran kalian yang disebut RSVP card tadi. Nah, sebaiknya kartu RSVP tersebut dibalas dengan menggunakan handwritten, tulis tangan. The next, a reason should be briefly stated for declining the invitation. Kalau mau menolak undangan, kalian harus menjelaskan dengan singkat tapi jelas kenapa alasannya kalian tidak hadir atau tidak datang. Nah, contoh, kalau kita mau merespon, kita lihat yang pertama, the first one is acceptance. Berarti kalau kita accept the invitation, menerima undangan tersebut, contohnya begini. Ada Mr. and Mrs. Ari Sutomo accept with pleasure the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 12th of December at 7 o'clock.
contohnya ini yang undangannya mengacu pada undangan Mr. and Mrs. Pujianto tadi. Oke, di sini disebutkan ya Mr. and Mrs. Ari Sutomo. Nah, di sini ada Mr. dan Mrs. Ari Sutomo ini yang dimaksud orang ketiga tadi. Jadi di sini tidak menuliskan I atau we begitu, tapi menggunakan kata ganti orang ketiga, Mr. and Mrs. Ari Sutomo accept. Artinya mereka menerima undangan dari Mr. and Mrs. Pujianto. Jadi di sini ya diposisikan sebagai orang yang ketiga. Memposisikan mereka di sudut pandang orang ketiga, yaitu dengan menyebutkan nama Mr. and Mrs. Ari Sutomo. Kenapa ini perlu? Karena nanti waktu reply ini dibaca sama orang yang mengundang, mereka tidak bingung. Yang namanya I, ini di sini siapa? Tapi kalau dari awal disebutkan nama, di sini kan sudah jelas. Menggunakan orang ketiga, nama asli, yaitu Mr. dan Mrs. Ari Sutomo, langsung tahu yang dimaksud di sini siapa. Makanya perlu untuk memakai sudut pandang orang yang ketiga. Nah, Mr. and Mrs. Ari Sutomo ini ya, accept with pleasure, menerima dengan senang hati undangan dari Mr. and Mrs. Pujianto untuk datang ke acara pernikahan anaknya yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 12 Desember, jam 7 malam. Ini singkat, padat, jelas, yang dibaca pasti mengerti. Nah, yang membaca ini pasti akan mengerti bahwa mereka akan datang karena ada kata accept. Nah, atau yang lebih singkat lagi, reply-nya dari Mr. and Mrs. Wibowo, accept the invitation with pleasure. Mr. and Mrs. Wibowo dengan senang hati menerima undangannya. Oke, the second is declining or regretting. Jadi yang kedua di sini adalah menolak. Kalau menolak undangan, ya, karena tidak bisa datang, kita juga harus menyertakan alasannya. Yang pertama kita lihat di sini ada Mr. and Mrs. Sitomorang regret that they are unable to accept the kind of invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Dia menolak dengan halus ya, karena di sini dia bilang regret, menyesal, unable, tidak bisa untuk accept the invitation, ya, menerima undangannya. Kenapa? Karena due to prior engagement, karena ada urusan lain yang sebelumnya, karena ada urusan lain sebelumnya gitu. Nah, ini mereka dengan jelas singkat yang menyebutkan alasan ketidakhadirannya pada acara pernikahan anak dari Mr. and Mrs. Pujianto. Ada lagi contoh yang di bagian paling bawah. Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reason. Nah, mereka di sini ya, Mr. and Mrs. Wibowo juga tidak bisa berhadir pada undangan dari Mr. and Mrs. Pujianto karena alasan kesehatan. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada cara lain ya untuk merespon atau memberi balasan dari kartu undangan. Ini biasanya ada terlampir di bagian kartu undangan yang namanya yaitu RSVP card. Bisa di sini di bagian atas kita tuliskan nama yang diundang tadi siapa ya. Kalau misalnya bisa berhadir, maka diberi centang happily accept, berarti bersedia hadir, dengan senang hati berhadir. Tapi kalau misalnya tidak bisa berhadir, ya bisa dicentang di bagian regretfully declines. Kemudian ada keterangan di bagian bawah. Ini misalnya kalian lebih suka nanti di sana memilih makanan yang vegetarian misalnya, atau salmon atau beef misalnya ya. Oke, jadi ini kalau ada kartu tersedia kartu balasan atau RSVP card.
I think it's all for this time. Jadi Ibu rasa cukup untuk hari ini. That's all the important things that we should know about formal information and how to respond it. So this is the end of today's material. I hope you understand it well and see you soon. Bye students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.